our chairman, Bangsa Moro chairman, is our brother for Indonesia. Save our people disgrabbed by the kidnappers, and then we thanks to my brother, chairman Miswari, is all men as maas all by the people of Bangsa Moro. This is my brother, and for Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bertanggung jawab bukan dalam. Apa tapi bukan mendalang nih, tapi apa siapa tahu saya buktikan di pengadilan kemarin. Mereka masih terpaksakan supaya saya masuk penjara 7,5 tahun dan saya digoda oleh jaksa supaya saya mengakui supaya ringan. Dia bilang supaya ringan hukumannya, dan kemudian saya supaya saya mencabut pengacara saya Tonin yang berjuang untuk saya untuk membenang keadilan. Baru segini naik, belum menaikin di jembatan Siratal Mustaqim. Tidak mana nih? Bela. Ya, gerak. Buan, baru cuma jalan segitu, bagaimana ini sementara ini? Udah hampir 3 kilo. Udah santai. Masih lama ini. Malu kita. Jalan masih sono no, sono masih. Astagfirullah. Kalau bapak saya dulu nunggu, kalau orang Betawi nunggu begini, no. Jadi begitu pun juga. Nih, kasih jamu. Nih enak jamu nih. Kan, seger kali. Kita jangan ogohan kalau kita jalan begini. Kita jalan turun naik. Itu membuktikan kita ada kalanya, ada turun, ada naik. Itulah kehidupan. Jangan ngeluh. Seni perjalanan. Kadangkala dirayu dan dimanja sama istri. Betul. Kadangkala dipengutin, dicengwokin, dicakarin. Betul. Kadangkala tapi terkadang. Kebanyakan emang kita disenengin. Masih jauh nggak ini? Kita jauh banget ini, lihat pemandangan. Kita posisi udah di atas. Ini di atas gunung apa ini kita ini? Ini Gunung Pancar. Oh, Gunung Pancar ini, Bi. Pancar. Oh. Itu di bawah, Bi. Sih, jangan deket-deket. Awas kedua, nosok awas itu jurang. Lah, enggak. Sini. Elah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abi Syuharaman Harumain, dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia. Kali ini pemirsa akan Abi ajak untuk bertemu dengan sosok yang mana mempunyai power untuk bangsa dan negara, juga perjuangannya yang tidak diragukan. Ini tempat tapi dikunci ya. Ini kunci pagar. Tenang, masalah membuka masanya jagonya. Kalau buka mah ketua, Bi. Mobilnya ada nih. Mobilnya ada, Tapi ntar dulu ya. Kita assalamualaikum dulu, Bi. Assalamualaikum. Takutnya enggak sopan. Udah. Kita udah saling dengan hati, saling dengan doa. Ini buka nih, buka. Kira-kira ada orangnya enggak? Ada yang dengan ya. Kamu mobilnya ada. Ada kunci nih. Kasih gitu lagi nih. Yuk, dari lagi Bapak. Ntar ada yang masuk. Jauh jalan dari nyampe nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Bapak. Ini dari
Jawara Channel Indonesia. Iya. Mari. Sama Bapak. Silakan masuk. Ya. Duduk. Gini lah. Iya. Saya punya saung gini lah. Kita telah sampai berjumpa dengan Bapak Jenderal Keplan Jen yang tadi saya nggak sebut namanya. Tadi saya penasaran. Oh iya. Ternyata Pak Jenderal. Jadi semangat lagi Ini nih. rumahnya dari bambu nih. Luar biasa. Inilah yang dinamakan kesederhanaan, Iya. tidak menghilangi kemuliaan selagi Iya. ia memuliakan siar-siar agama Allah Subhanahu wa taala. Dari TV doang. Sama kita ge. Ini ketemu alhamdulillah ini. Iya. Bisa kan tadi capek, sekarang jadi semangat lagi nih. Kita ini alam gini lah. Iya. Kita bincang-bincang di mana nih, Pak? Ya. Kita bincang-bincangnya di mana nanti? Di Sol aja ya? Sol aja lah. Iya. Yuk, ini tanam ini ada untuk pohon kare. Ambil daunnya bangsa 3 lembar, taruh di daging, taruh santan, taruh sambal, udah jadi kari. Kare. Ini jeruk saya tanamin, ya. Jeruk karena pohon ini batu-batu besar ini dulu gunung berapi, di situ gunung berapi. Kawahnya itu situ. Oh, di atas sana Pak Jenderal. Mungkin ribuan tahun meledak, tau itu di atas nih. Oh, sini nih ya. Ini itu ada kawahnya di situ. Makanya di sini ada air panas nih, sini air hangat. Di sana ada kawah itu air panas yang menggelegak-gelegak itu. Jadi karena itu situ kawah sana air lewat dipanasin, keluarnya di sana di kawah merah. Yang ada hotel gili kita. Boleh tuh nanti kita ke situ Pak. Kita kunjungan. Ini ada pohon jeruk ya, ini ada jeruknya. Jeruk nih. Jeruk kecil apa? Kalamansi. Oh, yang manis ya? Wah, enggak manis. Kalamansi itu kan dia taruh gula, wah enak sekali. Yang Yusi itu, nah ini dia. Oh, buat itu ini ya, minuman. Nah, minuman itu saya tanam pisang gitu. Sekarang jadi yang gampang-gampang, jadi tinggal kan nggak merawat lagi. Yang itu, ini jeruknya semua saya tanam cengkeh. Kalau yang cengkeh mana Pak Jenderal? Ini cengkeh. Oh, ini cengkeh. Nah, di sini dia saung. Nah, ini kalau keluarga, di sini nggak bayar, silakan kalau keluarga itu. Tolong berdiri di sini aja. Itu aja. Sampai ke sana Pak Jenderal ya? Iya, sampai ke jalan itu. Di jalan itu ya. Jalan. Jalan ke hotel sana. Terus juga sawah tadi situ. Nah, ini dia, ini kalau mau orang tinggal di sini. Iya. Nah, di sini kalau orang mau apa? Istirahat. Istirahat di sini. Ya, iya. Ngobrol Blondo. Saya belum pernah di sini nih. Kalau Abi udah dulu. Udah. Ya, duduk sini nanti datang putri namanya apa? Nyimas Bungsu, Nyimas Mandala. Oh. Mandala. Nah, dari kita tidak boleh buat kejahatan di sini. Langsung dicek sama dia. Iya. Kalau ke sana udah. Tuh, itu jalan tuh kelihatan tuh. Oh iya, iya. Itu loh batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abi Suherman Harumain, dakwah di Kampung Jawara bersama Jawara Channel Indonesia. Kali ini kita bersilaturahim, bertatap muka dengan tokoh nasional. Siapakah dia? Yang mungkin barangkali menjadi perbincangan publik tentang kepiawaian beliau ketika menjadi pemersatu bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan orang tua kita, yakni Bapak Jenderal Keplan Jen. Alhamdulillah, Bapak izin, Abi dari Jawara Channel Indonesia pengen bincang-bincang tentang bagaimana pengalaman Bapak ketika menjadi seorang patriot bangsa di dalam mengemban tugas, tentunya berbagi pengalaman kepada kami yang muda-muda untuk dijadikan satu inspirasi sebagai pemersatu anak bangsa di negeri ini. Iya. Terima kasih Abi, Jawara Channel ya. Saya kalau dibilang patriot bangsa rasanya kok merinding saya. Iyalah Patriot itu artinya patria itu artinya bapak. Iya. Jadi bapak bangsa, tapi untuk orang yang nggak sama saya bukan sebagai bapak bangsa, bangsat. Bapak bangsa, bapak bangsat. Bagi yang tidak senang. Enggak, tidak senang, iya. Ya itu ya, tahulah siapa yang nggak senang saya, kita nggak usah berpretensi siapa yang nggak senang sama saya. Gitu. Adalah ya, tiap-tiap kamu itu akan diberikan apa merupakan lawan gitu. Jadi bagi kita siapapun kawan atau lawan adalah merupakan suatu partner kehidupan.
Allah berikan kita kawan, Allah berikan kita lawan. Tiap-tiap itu semuanya berpasangan kata Allah. Jadi ada kawan, ada lawan, ada yang senang, ada yang tidak senang. Kalau saya dianggap itu sebagai itu, apa terus saya juga nggak mau lah. Wah, ini hebat kali lah, belum apa-apa lah. Kalau kata orang itu awaknya apa lah kata orang. Iya kata orang itu. Awaknya apalah. Tapi ya saya berbuat sesuatu itu, mengabdi itu saya hanya mengabdi kepada Allah saja. Wa ma umiru illa liya'budu Mukhlisina mukhlisina. Tidak aku perintahkan kamu kecuali hanya mengabdi kepadaku dengan ikhlas. Di jalan din itu jalan kehidupan. Jadi dalam kehidupan itu din, dia sebagai Islam, dinul Islam jalan hidup secara Islam, menyerahkan diri kafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada caranya mengabdi kita kepada Allah di dunia ini dalam rangka ke akhirat. Di Indonesia kita mengabdi kepada Allah melalui bangsa Indonesia. Nah, itu. Jadi saya tidak mengabdi kepada bangsa. Wah, kita syirik. Masa mengabdi kepada bangsa? Mengabdi kepada Allah. Tapi melalui bangsa Indonesia. Jadi saya jalanilah kehidupan bangsa Indonesia. Yang katanya gemah ripah jinami, kata tentrem kata raja. Tapi sekarang gua bukan gemah ripah jinami ya. Kata tentrem nggak tentrem kita sekarang. Kata raharja. Jadi negara yang sejahtera, enggak sejahtera kita sekarang. Karena saya melihat dari pandangan saya bahwa ada segelintir orang ya yang menganeksasi, mengambil alih ya, semua kelihatannya ya perannya dia bidang ketatanegaraan, perannya di dalam kehidupan, perannya di dalam menguasai aset-aset bangsa, bisa sumber daya alam, bisa keuangan segala macam, karena akibat ketamakan ya satu golongan ketamakan yang sekarang orang sebut oligarki. Oli itu banyak, oligarki itu ya, kekuasaan orang banyak, tapi grup lah. Atau orang sekarang ributnya 9 taipan, satu grup oligarkinya. Ada grupnya para jenderalnya menguasai aset, kita tahulah siapa yang menguasai aset. Nah itulah makanya saya bilang aset bangsa ini dikuasai oleh oligarki grup. Itu yang beredar sekarang ya. Tapi itu fakta ya. Apakah LBPCS ini menguasai tambang, menguasai keuangan? Maksud saya kalau melihat praktek-prakteknya ini, grupnya oligarki, ada grup oligarkinya 9 ada, dia menguasai tanah kelihatan, menguasai tambang, kelapa sawit, segala macam, keuangan ya. Itu terjadi pertentangan di Indonesia ini antara grup-grup yang dikatakan grup yang menguasain, ada aja per orang yang menguasain, dan itu fakta keadaan sebenarnya. Tapi kan bangsa ini karena dikuasai oleh satu grup, oleh oligarki, sehingga aset yang menetes, kekayaan yang menetes dari hasil tambang, dari sumber daya alam, dari sumber keuangan, dari aset-aset banyak infrastruktur segala macam dikuasai oleh grup-grup tertentu. Nah, jadi dengan demikian ya saya pada posisinya saya tidak mengabdi kepada bangsa ini, saya tidak mengabdi kepada sang presiden, saya tidak mengabdi kepada grup-grup yang menguasai aset bangsa ini. Saya mengabdi kepada Allah melalui bangsa Indonesia. Iya, jadi pelayanan sebagai bentuk pelayanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melayani daripada makhluk-makhluknya Allah, hamba-hambanya Allah yang ada di bumi pertiwi ini. Iya, betul. Iya, betul. Ya. Termasuk perjalanan Pak Jenderal ya. Perjalanannya sampai meniti karir di usia senjanya, lebih senang nyaman Indonesia seperti ini. Iya, damai. Iya, mereka semua walaupun banyak satwa, mereka tidak ribut, tidak bertentangan. Ini sangat terangkum di dalam Al-Quran. Sesungguhnya bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa beriman kepada yang gaib, juga beriman kepada apa-apa yang telah diimani oleh orang-orang sebelumnya. Untuk apa? Pembuktian pelayanan bahwasanya
orang-orang yang beriman kepada Allah adalah melayani apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, izin Bapak Jenderal, jadi pengalaman Bapak ini sangat luar biasa. Saya membaca dari buku dan juga saya membaca dari kisah-kisah yang ada, bahwasanya perjalanan Pak Jenderal ini sampai ada di Gunung Pancer ini apa namanya, suatu yang sangat luar biasa. Saya bisa bertemu dengan Pak Jenderal ini karena selama ini saya cuma bisa lihat di TV, ya kan, baca-baca di media. Sampai sekarang ini suatu kehormatan saya bisa berdialog dengan Bapak. Apa saja sih yang mau ditorehkan untuk generasi muda dari pengalaman Bapak selama menjadi prajurit sampai menjadi jenderal? Ya, jadi kan tadi saya bilang saya ini mengabdi kepada Allah melalui bangsa Indonesia. Jadi ingin saya bangsa Indonesia itu menjadi Gemah Ripah Lajinui, negara yang tentram, negara yang sejahtera. Jadi maksudnya sejahtera, sandang, pangan, papan. Iya. Itu untuk seluruh bangsa Indonesia. Jangan ada yang kayaannya busekan itu perbandingan itu antara yang kaya dengan miskin sangat jauh sekali itu. Jadi dengan demikian saya selama ini ya mengabdikan berdasarkan bagian bangsa ini, perjalanan bangsa ini dengan suatu perjuangan melawan penjajah, kemudian memerdekakan diri, kemudian mempunyai suatu filosofi yaitu Pancasila yang tanggal 18 Agustus yang berdasarkan Pancasila ini sudah disepakati 18 Agustus ya. Mulai dari Ketuhanan Maha Esa, Kemanusiaan Adab, Bersatu Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh Rakyat bersama Penyusun Perwakilan, dan keadilan sosial bagi Indonesia. Ini yang 5 ini. 5 ini pedoman kita, tapi di atasnya ada ketuhanan. Tapi saya sekarang melihat udah keluar itu pernyataan bahwa ketuhanan nggak perlu ada ketuhanan ya. Jadi kita ikut seperti Cina, nggak perlu Tuhan di atas mengatur agama, mengatur bangsa ini. Padahal kita ketuhanan Maha Esa. Kecuali kalau dirubah ketuhanan Maha Esa nanti Pancasila akan sama Megawati disebut bahwa akan menjadi pertama Pancasila diperah menjadi Trisila, Trisila diperah menjadi gotong royong, nggak ada ketuhanan. Padahal kita harus Tuhan itu yang pertama kali. Tapi mereka mengatakan sekarang nggak usah perlu bicara ketuhanan agama, pelajaran agama dihapuskan. Ya itu kan tidak bagus loh. Perjalanan sejarah kita ke arah sana. Jadi untuk itu saya mengalami, ya saya ini ya latar belakang saya kan orang dari Sumatera. Ya kakek saya orang Aceh, ibu saya orang nenek saya orang Minangkabau, ibu saya orang Minangkabau. Jadi saya seperempat Aceh, 3/4 Minangkabau. Jadi saya ada filosofinya, ya kejujuran, kebenaran, keadilan. Jadi saya bicara apa adanya. Kalau nggak benar, saya katakan gitu. Jadi mulai kecil dulu saya SMA masuk ke dokteran. Di dokteran saya kemudian banting setir, sudah minta mau masuk ke tentara, nggak boleh bapak saya. Itu kan bapak saya lama-lama hati saya tetap juga mau masuk tentara. Akhirnya saya banting setir masuk tentara. Akhirnya bapak saya mau mengizinkan saya masuk tentara setelah saya menjadi Kopral Taruna. Nah saya boleh izinnya belakangan. Karena sudah 21 tahun nggak perlu minta izin orang tua masuk tentara. Situlah saya mengabdi, pertama kali saya masuk Kopassus. Ya, tapi kemudian nanti diulangi lagi, saya latihannya tuh Kopassus 72, 75 baru mau latihan lagi ya. Akhirnya saya minta pindah ke Papua. Papua saya selama 10 tahun bertempur seperti yang sekarang ini. Tapi saya nggak saya pakai taktik gerilya, lawan gerilya saya mereka kalah sama saya, pasukan saya. Saya bawa 12 orang itu. Saya cari, saya tangkap hidup di kalau bilang, saya tembak mati. Nggak ada saya takut, karena kita kalau melawan gerilya itu nggak boleh kita dalam satu tempat, harus pindah-pindah dan kita harus mencari mereka. Tapi sekarang nggak, mereka di pos-pos ya diserang. Jangan diserang, kalau lawan gerilya itu jangan di pos. Hari ini kita berada di sini, bergerak lagi terus sambil kita bisa menemui mereka. Saya mengalami di Papua, saya bebaskan sandera orang Malaysia, saya bebaskan, kemudian saya tempur, saya kenaikan pangkat luar biasa dari kapten ke mayor, kemudian saya disekolahkan ke Amerika, ya. Kemudian saya mengalami juga di tim-tim, lawan veteran,
Batalan saya yang dari batalan nomor 35 naik menjadi nomor 1. Yang kita tempur menang juga. Sampai pertempuran besar di Natarbora yang tadi dengan batalan 303 setia sampai mati. Batalan di Garut, ya, batalannya Cibuluh Garut. Saya ikut itu, batalan ini saya pimpin ya nomor 1 lagi batalannya. Ini saya naik pangkat lagi dari mayor ke letkol, luar biasa, maksudnya tidak melalui schedule waktu. Mestinya dulu 12 tahun menjadi mayor, saya 9 tahun udah mayor. Letkol dulu yang tidak sesko 17 tahun setengah, saya 15 tahun sudah menjadi letkol, belum sesko saya. Nah, sesko setelah itu saya masuk sesko setelah itu. Nah, kemudian saya selapannya disekolahkan saya ke Amerika. Di Amerika saya pulang, udah masuk di 18 Kosta lintas udara. Nah, kemudian saya kerjakan itu dengan baik. Pertama jujur, benar, adil. Saya nggak mau ambil itu uang dinas, uang makan, uang orang prajurit ya, di dapur kelebihan bahannya diambil, pakainya diambil, dijual. Oleh komandannya ada seperti itu. Ada, saya nggak mau. Hasil tim juga saya banyak bawa uang tuh, 1 miliar lebih tuh karena uang operasional saya kumpulkan. Sisa-sisa apa itu kumpulkan saya bagikan kepada prajurit tabungan mereka masing-masing. Satu orang itu ada yang dapat dulu ya. Dulu ada satu orang dapat 4 juta, 600 orang kali 4 juta berapa itu? 2,4 M ya. Nah, saya bagi tabungan mereka masing-masing. Tapi saya nggak mau ambil sepeser, nggak saya ambil itu karena keringat, darah dan air mata prajurit tempur lawan Fretilin, saya nggak ambil. Sehingga saya juga ngontrak di Jakarta. Jakarta ngontrak saya, karena saya nggak mau kalau ngambil itu. Dulu harga mobil waktu itu cuma 4 juta. 4 juta harganya. Iya, harga mobil. Harga mobil 4 juta, tahun 88, 6 juta. Iya. Rumah dulu bangsa tipe 70, murah tuh, paling cuma 75 juta. Kalau saya mau ambil, 10 mau beli truk aja, saya bisa beli truk banyak, saya bisa beli truk dengan uang itu kan. Nah, tapi spesial enggak saya ambil. Karena itu keringat, darah dan air mata prajurit yang tempur, ada yang gugur bersama saya, ada gugur di pelukan saya. Tim, tapi pasukan saya berani-berani 303 Garut ya, setia sampai mati. Prajurit saya ini mereka banyak saya sekolahkan, secapa karena yang pangkat luar biasa sama saya. Jadi saya tunjukkan pertama jujur, benar, adil, jangan ngambil hak prajurit. Saya mengambil itu uang makan mereka, uang keringat mereka, ya. Bahkan saya bisa buat lapangan tembak 300 meter itu. Ya, saya bagi-bagi prajuritnya ada waktu itu. Sepeda motor susah, saya belikan sepeda motor, belikan yang alat perabotan untuk mereka lengkapi keluarganya, saya kasih. Itu mereka bertempur, walaupun itu uang komando pengadilan itu haknya saya, haknya komandan, kodal namanya. Tapi saya nggak mau ambil. Itulah saya mau berikan contoh pada prajurit, ya, kita bela negara ini. Nah, kemudian saya ikut juga di dalam, ya ikutlah di dalam mengamankan sidang umum MPR 98, kerusuhan Mei 98, saya sama Prabowo itu 13 meledak itu tertembaknya orang Trisakti, atau terus meledak kekacauan yang direncanakan oleh satu grup, satu kelompok. Kita sudah tahu lah grupnya siapa ya toh. Ya, itu yang anti dengan Pak Harto, ya, grupnya yang anti Pak Harto. Sekarang mereka sedang menjabat ini. Wah, ada jabat sekarang. Grupnya anti Pak Harto, mereka asa, kemudian menguasai ekonomi. Grupnya orang Taipani dikasihkan aset, dikasihkan BLBI, mereka bawa lari, mereka asetnya mereka tambah kaya. Karena BLBI itu tujuannya dari Pak Harto tadi bukan untuk BLBI mengatasi itu, tapi dibagi untuk KIK. Enggak UAP yaitu kredit investasi kecil, OPR itu untuk rakyat. Contoh dirubah mereka menjadi apa? Menjadi orang-orang bank itu dikasihnya grup-grup yang Taipan sampai sana menjadi kaya raya sekarang juga.
mendapat dana BLBI, dia bawa lari. Terus aset-asetnya itu dibawa, ada yang ditanam di Cina menjadi makmur. Asetnya ditanam di Singapura segala macam. Atau jadi akhirnya lengser lah kejadian kerusuhan Mei 98 itu. Itu merekayasa. Merekayasa kelompok-kelompok yang tidak senang kepada Pak Harto, yang Pak Harto mulai mendekati ke kalangan Islam. Kan dia tahu umat Islam itu sejak zaman Belanda ini dikuyuk-kuyuk sama Belanda. Mereka yang grup-grup Taipan-Taipannya, mereka ada pada grup Po Antui segala macam tuh. Itu mereka menguasai kerjasama sama Belanda, dia dapat aset di Belanda, dia menang, di Republik dia ikut menang, masa Jepang dia menang. Nah inilah mereka kan ketidakadilan. Kita kaum pribumi, kita disebut ya kelas 3, mereka kelas 2, dia menguasai perdagangan, dia menguasai segala macam. Nah inilah ketidakadilan sosial. Ini mau dirubah, sama Bung Karno tidak berhasil, dirubah sama Pak Harto. Sudah mulai Pak Harto mengasihkan kesempatan anak-anak muda untuk jadi bisnis dengan ilmunya dari Taipan. Ada kelompok Jimbaran itu yang di Bali, ya pengusaha-pengusaha Taipan sama pengusaha muda Indonesia kasih ilmu, ini kasih dana. Ini nggak dikasihkan ilmunya kepada bangsa Akbar Tanjung, bangsa Kosmas Batubara, ya, Gafur, ya kami Idris. Ilmu itu nggak diberikan mereka, aset nggak diberikan mereka. Dari hulu sampai hilir, ya mereka kuasai pabrik itu kelapa sawit dia kuasai, buat pabriknya dia produsen, dia juga perantara tengah, dia semua lini dia kuasai. Sampai retail ya bangsa Alfamart, Indomaret, semuanya dari hulu sampai hilir mereka kuasai. Ini bumi ya, Gigit jari. Pemirsa Jora Channel, sebagaimana tadi diterangkan oleh Bapak Jenderal Kiflan Zen tentang pengalaman berbakti untuk bangsa dan negara adalah bagian dari berbaktinya, mengabdinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kesatria juga orang-orang yang agamis, spiritualis, untuk membantu juga menghidupkan daripada bangsa dan negara ini. Banyak sekali pengalaman yang disampaikan untuk memajukan bangsa negara dari generasi muda, disupport bagaimana cara berbangsa, kerakyatan yang adil, juga bagaimana permusyawaratan, dan juga bagaimana cara pemersatu bangsa. Intinya dari keempat sila ini ada di dalam fokus yang pertama, izin ya Pak, yakni ketuhanan yang Maha Esa. 4 sila yang dibahas tadi, kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, pasti akan centang perenang, bak buih di lautan, banyak tetapi akan hilang tanpa bekas. Maka saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak. Saya mengabdi bukan kepada rakyat, bukan kepada negara, tetapi mengabdi kepada Tuhan. Bentuknya, realisasinya pengabdian kepada bangsa dan negara ini juga. Pelayanan juga melayani Allah dengan melayani daripada apa yang menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang membela agama Allah, yang menolong agama Allah, akan dibela dan ditolong dan akan diteguhkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bincang tentang perjuangan, tentang pengorbanan bukan lagi satu hal rahasia, tetapi sudah menjadikan satu publik mengetahui bagaimana gerak langkah seorang Bapak Jenderal Kiflan Zen untuk mengayomi juga berbakti kepada bangsa dan negara ini. Juga tadi disebutkan bagaimana win-win solusi untuk mengatasi daripada bangsa dan negara kita yang saat ini yang tidak berkeadilan sosial. Banyak yang sosial sebenarnya Pak Jenderal ya. Sono sini sial. Dagang ini digeruk sama ini ya kan. Usaha ini nih jadi sosial. Jadi sosialnya sono sini sial. Ya sangat luar biasa yang diberikan oleh orang tua kita untuk bangkitnya bangsa dan negara ini. Tentunya di bincang kita kali ini tidak lengkap kayaknya kalau Pak Jenderal ini tidak memberikan satu
kesukaan dan kegemarannya untuk mengekspresikan diri gitu. Iya, hobinya gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah saya karena mengabdi pada Allah, saya nggak pakai jam beker untuk supaya bangun tahajud, tapi biasanya sudah ada kalau sudah mata udah enak terbangun saya antara jam 2 sampai jam 3. Saya tahajud ya, kemudian baca Quran sampai menunggu subuh. Bisa subuh saya nggak boleh tidur lagi, nggak bagus kalau subuh tidur. Jadi orang pikun kita sedih. Jadi langsung saya baca Quran lagi, mulai bekerja saya. Atau saya selesai subuh baca Quran langsung saya jogging. Jogging lapangan lapangan sepak bola, atau kalau nggak ada waktu saya jogging aja di rumah. Putar dulu sampai 1 jam 20 menit. Atau saya kemarin ke gunung ini, ke Gunung Pancar ya, di tanah saya yang diamanatkan oleh Allah, bukan tanah milik saya, ini milik Allah, diamanatkan saya. Ya luasnya 2 hektar sini ya, saya tanami ubi, taman pisang ya, tanaman buah-buahan ya, mangga ya, jeruk segala macam. Nah, sini saya berada di sini, saya senang di sini, nggak senang di Jakarta. Ibu ada di Surabaya kan sama cucunya, karena kita libur ngajar, saya mengajar di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, bukan Ibnu Khaldun Bogor, Ibnu Khaldun sini, Ibnu Khaldun. Ya, saya ngajar sana libur ya, 1 bulan ini saya ada di sini. Kemudian di atas itu ada kebun kopi saya, tanah garapan, tapi itu juga dari Kepuning Dimas Ince Semina. Saya ketua Yayasan Nasional tanah-tanah ex Belanda atas namanya Semina, ahli warisnya menyerahkan ke yayasan. Nah, salah satu masuk Dewan Pembina, saya ketua Dewan Pembina. Saya punya tanah di atas yang digarap, tapi itu Kepuning itu saya buka warung di sana, 2 warung. Di sana ada air terjun di Gunung Pranisaan namanya. Silakan datang ke situ, ada air terjun. Luar biasa. Saya Kira jalan. berapa jaraknya Pak Jenderal? Jarak nggak jauh, 3,5 kilo. 3,5 kilo nggak jauh. Jauh. Sanggup pakai jalan sana. Dekat itu mah. Ya kalau mau tiap minggu saya biasa berangkat hari Sabtu pagi, siang udah pulang kemari saya. Kalau sama ke air terjunnya bisa sore baru sampai sini. Nah, jadi Enak mandi itu. saya ke sana. Jadi saya gunakan olahraga saya, terutama tahajud, baca Quran, karena perintahnya tahajudlah kamu sama kamu baca Quran. Subuh baca Quran, setiap selesai sholat saya biasanya baca Quran. Nah, dia baca Quran itu kita jadi tidak pikun, karena Quran itu memberikan ruhnya Allah, yang Allah berbicara dengan kalbu kita. Nah, apa itu murid, aku berbicara dengan kalbu, kata Allah. Jadi kita kalau baca Quran seperti bicara dengan Allah. Jadi kita ingat semuanya. Jadi sini saya enaknya di musola ini. Walaupun tengah malam saya sendirian aja ya, sendirian saya tidur di sini. Enak, tenang, zikir. Sampai mulai jam 2 sampai subuh, sampai jam baru saya tidur, saya udah bersih-bersih, baru saya tadi tidur. Jam 10 datanglah kalian. Nah, itu jadi rutin saya. Baik di Jakarta maupun di sini gitu. Nggak tidur saya mulai jam 2, nggak tidur lagi sampai nanti kira-kira mulai ngantuk, baru tidur kurang 1 jam. Ya, izin Pak Jenderal, usia berapa sekarang? Usia saya sekarang 75. 75. Ini udah berapa usia? Coba dibandingkan. Luar biasa. 3 kali lipat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya kan, bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Paling baik-baiknya di antara kalian adalah yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Baca Al-Quran, Pak Jenderal setiap waktu dan saat. Mengamalkannya, merealisasikan dalam perjalanan. Dia bersahabat dengan alam, dia bersahabat dengan lingkungan, dan dia juga menerima tanpa pandang bulu. Siapapun, nggak bulunya banyak atau sedikit, atau orang pangkat atau jelata, siapa yang mau ketemu dengan beliau sangat mudah. Kita tidak ada jarak. Betul. Kita seperti anak dan orang tua, bercengkrama di tempat ini, Pak Jenderal. Ini bincang-bincang kita ini sudah disuguhi. Pertama kita disuguhi tempat, kedua juga kita disambut dengan minuman kopi hangat di atas pegunungan, juga diberikan pengalaman, juga diberikan motivasi untuk berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, Pak Jenderal menitipkan kepada kita, bagaimana apa yang kau lakukan adalah bentuk pengabdianmu kepada Tuhanmu, bukan kepada karirmu, bukan kepada pekerjaanmu, bukan kepada usahamu.
kerja, karir dan usaha adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Pak Jenderal tadi. Betul. Juga untuk menjaga kesehatan nih pemirsa. Menjaga kesehatannya tentunya tidak lepas tahajud. Bagaimana dari tahajud? Iya. Dalilnya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Iya. Asa ayakuna rabbuka maqama mahmuda. Luar biasa. Jadi kita jawara juga memang para asatid ini izin Pak Jenderal ya. Jadi memang kita terpak bukan jawara yang jago pukul, bukan main banting dan silat. Tapi kita memberikan marwah bahwasanya jawara santun, bersahabat dan bermartabat. Maka kita pengen nih kumpul kayak gini, bagaimana kalau Pak Jenderal ini sebagai pembina daripada Jawara Channel Indonesia agar bisa berbangsa dan bernegara. Betul. Juga bisa kita jalan ini Jawara nggak arogan. Betul. Gitu ya. Jadi setelah menyaksikan tayangan ini jangan lupa sebelum dan sesudahnya like, komen dan subscribe untuk Jawara Channel Indonesia. Kita akan nanti berbincang dengan tokoh nasional lagi yang diarahkan oleh Bapak Jenderal Kiflan Zen. Dan satu lagi ada. Iya, satu lagi. Pengabdian kita di dalam ini bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi kita keluar untuk seluruh umat manusia di antara bangsa-bangsa. Kalau ada masalah bangsa lain bisa kita bantu. Pengalaman saya Filipina 95, perdamaian antar pemberontak dengan pemerintah Filipina, saya ikut mendamaikannya. Kunci pertama saya pertemukan Presiden Fidel Ramos dengan pemberontak Profesor Miswari di hutan, mau dia. Akhirnya damai tahun 95. 2006 ketika ada penyanderaan, saya bantu mereka. Sandera itu dibebaskan. 3 kali saya 2016, 2017 sampai 2018, 18 orang. Dan saya bebaskan atas permintaan dari Panglima TNI. Tapi pulang-pulang saya dapat hadiah saya. Akhirnya saya masuk tahanan. Karena apa? Karena saya yang untuk meminta supaya Prabowo menjadi presiden, dia kalah, saya kira nggak salah itu, nggak kalah, dia menang. Saya bilang saya buktikan di lapangan bahwa saya bela dia ke Bawaslu, bahwa saya bela dia ke KPU, nggak menang. Tiba-tiba ada keputusan 21-22 Mei, saya ditangkap tanggal 29 Mei. Hadiahnya saya menggantikan Sandra masuk tahanan, dan saya sekarang ditahan 7 bulan tapi kena vonisnya 4,5 bulan. Itulah hadiahnya saya. Terima kasih. Nggak apa-apa. Tapi saya ketawa saja. Negara melakukan saya begini, apakah karena negara ini tidak tahu atau memang ada rencana? Wallah bisa. Tapi saya ketawa saja. Di dalam tahanan saya baca buku 17, tamat Al-Quran 3-4 kali. Saya menulis buku. Itulah buku yang saya berikan itu. Personal memoranda dari fitnah ke fitnah, itulah yang saya buat bukunya. Untung saya ditahan. Kalau nggak ditahan saya nggak bisa nulis buku. Nggak bisa nulis buku. Saya belum baca buku. Ada entah ada bukunya. Izin Pak Jenderal, kita akan sedikit lanjutkan sedikit lagi karena apa? Kayaknya belum puas. Rasanya kita juga ini mulai termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal kepada kita, juga kepada pemirsa Jawara Channel. Kita ini melihat image Abi nih di dalam orang-orang yang ada di negara Indonesia. Kalau yang namanya jenderal kan orangnya punya rumahnya mewah, terus kendaraannya juga gagah, prajurit pengawal juga banyak. Tapi sosok dari Bapak Jenderal Kiflan ini sangat luar biasa sederhana. Apa emang rumahnya diumpetin? Apa emang sederhana? Ini fakta yang ada aja. Fakta yang ada. Ini juga beli tanahnya cuma 50 juta. Subhanallah. 1 hektarnya 50 juta. Orang butuh tanah, butuh uang, ini mau bicara nanti jadi berikan sertifikat Pak Ratman. Penggarap dikasih. Akhirnya saya bisa buatkan sertifikat jadi hak milik. Hak milik tapi titipan Allah, bukan milik pribadi. Miliknya Allah dititip oleh saya. Nah pemirsa, jadi apa yang dilihat ini adalah fakta kehidupan kesederhanaan dia. Dia ini silahkan dunia berada di kepalanya, juga dalam genggamannya, tapi tidak dalam hatinya. Jadi artinya apa? Apa yang dimiliki adalah miliknya Allah. Amanah. Semakin banyak harta, semakin banyak tanggung jawab ya Pak Jenderal. Itu cuma titipan aja. Memang saya ada rumah di Jakarta juga dikasihkannya Pak Sumitro, bapaknya Prabowo. Waktu kita Pansokarta Pak Wiranto nggak bayar, rumah itu saya jual untuk bayar utang. Tapi tiba saya bebaskan Sandra, Pak Gatot kasih saya rumah di Jakarta. Dapatlah rumah di Jakarta.
Baru saya datang kemarin ini dengan Jawara ini kan Jawara belum punya saung ini. Belum punya saung, belum punya pos. Kita datang ke Pak Jenderal yuk. Siapa tahu ini dia kan orang hebat, orang kaya, orang pokoknya gomnya luar biasa ya. Kirain kita disediain nanti tenang buat ini. Tapi tenang aja, bukan saung yang saya harapkan, bukan juga tempat tinggal yang saya harapkan, bukan pemberian, tetapi motivasi sebagai yang diberikan oleh Pak Jenderal kepada kami generasi muda, juga pada pemirsa semuanya sudah membangkitkan. Lebih daripada harta itu, lebih daripada harta. Kenapa? Karena fatwa orang tua adalah satu tongkat perjalanan untuk selamatnya hidup di alam dunia. Nah yang terakhir nih Pak Jenderal nih, terakhir kiat-kiat pesan nih untuk pemirsa Jawara Channel semuanya. Apa sih kira-kira dipesan untuk kenang-kenangan bincang-bincang kita pada sore hari ini? Pesan saya hanya pertama, hidup itu untuk Allah. Di dalam dunia ini kita harus berbuat jujur, benar, adil. Hanya 3, jujur, benar, adil. Jadi karena 3-nya aja sudah. Kalau kita jujur, benar dan adil, selamat dunia dan selamat akhirat. Jujur, benar, adil. 3 yang disunahkan Rasulullah untuk mengambil makanan. Iya. Luar biasa. Ini filosofi yang luar biasa, tapi emang sudah ada keterangan dari ijma ulama juga. Iya. Berlakulah jujur, benar dan adil. Itu ya selamat dunia akhirat. Walaupun jujur itu pahit Pak Jenderal. Ya. Walaupun jujur itu pahit ya. Walaupun adil itu menyedihkan. Iya. Tapi satu lagi apa tadi? Benar. Jujur, benar. Benar itu banyak yang mentertawakan dan menjerumuskan. Tetap kita bertahan dalam istiqomah kita menjaga jujur, adil dan kebenaran. Juberdil. Wah luar biasa. Bedil. Juberdil luar biasa. Jujur, benar, adil. Ingetin ketua, Juberdil. Nah ini keren nih. Jujur, benar, adil. Juberdil. Pemirsa, juberdil. Jujur, benar dan adil. Ini adalah satu filosof yang kita dapatkan di Gunung Pancar ini tentang kedahsyatan satu makna, yang mana juberdil. Jujur, benar, adil. Iya. Tapi yang ngontak untuk ngambil kokangnya tetap Pak Jenderal. Iya. Lah kan dapat ilmu dari sini. Iya. Kita akan amalkan di dalam perjalanan kita. Ada lagi yang disampaikan? Itu saja. Bisa ya. Ya. Marilah kita sekarang ini membangun bangsa ini menghadapi gonjang ganjingnya Indonesia sekarang ini. Kelihatan tidak jujur dan tidak benar dan tidak adil para pejabat sekarang. Kita harus lawan dengan cara kita sampaikan. Walau kana murah, sampaikan walaupun pahit siapapun. Kulil haq walau kana murah. Sampaikan kepada mereka pejabat ini melalui WA dengan cara kita yang benar juga. Udu ila sabili ketika bil hikmati wal mau'izati. Sampaikanlah ya. Sampaikanlah sesuatu yang benar itu dengan hikmah. Hikmah itu dengan kebenaran, mau'izat dan cara pemberian yang baik. Sampaikan. Tapi sekarang beredar kan, wah buzzer segala macam, waduh. Jadi kita di sini sesuai yang benar dah, Pak Jenderal, kita sudah nyatu sekali ya Ketua ya Ustadz Gobra. Betul. Bagaimana tadi dia mengatakan, Bapak mengatakan bahwasanya kita harus wajadilhum billati hi ahsan. Kita ini dakwah di Kampung Jawara. Nah tema kita ini dakwah di Kampung Jawara. Nah sekarang ini Jawaranya nasional, Jawaranya tentara juga. Mancanegara. Iya, mancanegara. Jadi diajarkan oleh beliau. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita akan menyampaikan, kita sesuai dengan apa yang disampaikan dulu, dipesankan oleh nenek moyang kita, para orang-orang yang berjuang untuk bangsa dan negara ini dengan arif dan bijaksana. Kokangannya tadi apa? Juberdil. Pemirsa Jawara Channel, cukup pertemuan kita pada hari ini. Bincang-bincang kita dengan Bapak Jenderal Kiflanzen yang memberikan satu motivasi yang sangat luar biasa, keilmuan yang luar biasa. Yang intinya tadi pesan dia, jujur, benar, adil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Jawara Channel Indonesia. Bersama Biswaraman Harmain dan semua orang tua kita Bapak Jenderal Kiflanzen mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.